Saya sebagai orang yang awam, tidak berilmu, ikut ulama-ulama guru-guru kami di Azhar yang sudah mengeluarkan keputusan pada tanggal 15 Maret 2020 tentang gugurnya sholat Jumat dan sholat fardu. Himbauan dari pemerintah untuk kita tidak mendatangi atau mengadakan acara-acara yang berkerumunan manusia yang banyak, karena timbulnya wabah-wabah virus corona di sekitar kita. Kita wajib untuk mentaati apa yang disampaikan oleh pemerintah. Maka kita, ketika kita dikasih tahu, jangan pergi ke tempat kerumunan orang. Jangan pergi kemudian ke tempat orang yang berkumpul. Kurangi aktivitas-aktivitas di luar. Perbanyak kemudian aktivitas-aktivitas yang social distancing dan seterusnya. Termasuk, misalnya contoh, sholat di rumah untuk sementara waktu. Berarti kita sedang pergi dari satu keputusan hukum kepada keputusan hukum yang lain. Yang insya Allah sama-sama halal. Menyimak begitu banyak polemik tentang sholat di rumah, AA, pimpinan Darut Tauhid dan seluruh jajaran Darut Tauhid memutuskan untuk sepenuhnya mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. AA dan keluarga sudah sholat di rumah dan semua juga dianjurkan sholat di rumah. Apabila di negeri itu ternyata yang sudah terinfeksi banyak dan yang belum ketahuan juga masih banyak, maka kalau dikatakan menghindari, main nanti ya kota Surabaya mengumumkan namanya sekolahan tutup. Nggak ada sholat berjamaah di masjid, sholat di rumah kalian. Nah, di situ kita taati. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, amanah dari Imam Besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Beliau menyerukan kepada seluruh ta'lim dan tabligh akbar FPI di seluruh daerah yang terpapar wabah corona atau yang terindikasi terpapar wabah corona, beliau menyerukan agar seluruhnya dihentikan atau diliburkan terlebih dahulu sampai keadaan kembali kondusif. Agama Islam mendahulukan kemanusiaan atas keberagamaan. Karena itu tidak heran fatwa ulama-ulama menyatakan bahwa tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat demi menjaga keselamatan jiwa manusia. Sesuai dengan petunjuk medis, petunjuk para pemerintah, mari kita ikuti. Jika kita tidak boleh berkumpul di sebuah tempat, mari kita ikuti, karena kalau sudah medis yang mengatakan dibarengi dengan pemerintah, insya Allah untuk kemaslahatan kita. Jangan lagi mengadakan kumpul-kumpul untuk sholat berjamaah di masjid maupun sholat Jumat, karena penyebaran virus COVID-19, virus corona itu tidak kebanyakan kasus orang yang mengidap virus corona tidak menunjukkan gejala apapun. 85% tidak menunjukkan gejala apapun. Dan kondisi sudah dia nyatakan sebagai pandemi global, dan itu adalah penyebaran penyakit yang paling dahsyat. Hafizahullah, misalnya dilarang mengadakan acara-acara keramaian, ya sudah kita taat. Ya kalau ternyata masjid tidak boleh datangi karena terbukti terjadi banyak virus corona, ya sudah, tidak usah datang. Mengurangi mobilitas, social distancing, hindari kerumunan massa, hindari keramaian, cukup berada di rumah kecuali ada darurat yang sangat mendesak. Kata mereka virus corona itu konspirasi Dajjal. Buktinya MUI Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan semacam fatwa atau himbauan untuk menutup masjid. Tapi mal-mal, PT-PT, tempat hiburan dan maksiat kenapa tidak ditutup? Kenapa masjid aja? Kata mereka begitu, saudara. Maka saya jawab, dungu. Sejak kapan Majelis Ulama Indonesia MUI mempunyai wewenang untuk menutup PT atau menutup mal-mal atau tempat hiburan? Sejak kapan? Kau suruh yang punya PT, yang punya mal itu menutup mal mereka dan menutup PT-PT mereka. Dalam keadaan darurat dan semua orang memandangnya darurat, sejalan juga dengan protokol dari pemerintah, maka ibadah sholat itu dapat dilakukan di rumah masing-masing. Termasuk untuk sholat Jumat bisa diganti dengan sholat zuhur.
Dan saya juga menghimbau kepada pemuka-pemuka di agama lain, saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, ya, agar sama-sama kita bersinergi menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan kepada masyarakat juga dalam bawah binaan dan bimbingannya, agar senantiasa bisa menjaga diri, kesehatan sesuai dengan instruksi yang kita dapati, dan bisa menyatukan kita dalam suasana kebangsaan yang utuh, baik, dan semoga Allah membebaskan kita dari wabah COVID-19 ini dan memberikan hikmah-hikmah terbaik kepada kita.